Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santriwan santriwati kelas 9? Pada video kali ini Ustazah Amanah akan membahas materi tentang transformasi. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar apa itu pengertian transformasi dan sudah belajar salah satu macam transformasi yaitu translasi. Pada video ini Ustazah Amanah akan membahas satu jenis lagi atau satu macam lagi transformasi, yaitu tentang refleksi atau tentang pencerminan. Apakah setiap hari kalian bercermin? Nah, Ustazah Amanah yakin pasti kalian setiap sebelum berangkat ke sekolah selalu bercermin dulu apakah seragamnya sudah rapi atau belum, ya kan? Nah, kemudian ini juga Ustazah Amanah punya gambar ada salah satu hewan yang sedang bercermin. Nah, kemudian ini juga ada adik kecil yang sedang bercermin. Nah, ketika kalian bercermin, apa yang terjadi? Kira-kira bentuknya berubah nggak ketika kalian bercermin? Enggak kan ya? Kemudian ukuran atau bentuknya berubah nggak? Enggak juga kan? Nah, sekarang kita akan belajar apa sih itu pencerminan kalau di matematika. Nah, pencerminan atau refleksi itu adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu. Atau nanti garisnya itu kita sebut sebagai sumbu cermin atau sumbu simetrik. Banyak sekali jenis-jenis pencerminan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pencerminan terhadap sumbu X. Kalian bisa perhatikan LKS halaman 70. Nah, untuk lebih mempermudah kita dalam belajar tentang refleksi atau pencerminan ini, Ustazah Amanah menggunakan aplikasi yang bernama GeoGebra. Nah, seperti ini tampilannya GeoGebra. Yang pertama, kita akan mencerminkan titik di situ di LKS halaman 70 ada 4 titik. Titik A itu 2,1, titik B itu min 1,3, titik C itu min 4,2, dan titik D itu 4,3. Oke, cara menggunakan yang pertama kita menggambar dulu titiknya pada GeoGebra. Kita klik yang ini. Kita pilih poin. Poin itu artinya titik. Nah, kita coba gambar titik yang A. Titik A itu 2,1. Oke, kita klik. Nah, ini A ini nanti kalau kita atur itu nanti bisa muncul nama dan koordinatnya. Jadi name and value. Nah, sudah muncul itu adalah 2,1. Kemudian titik B-nya itu adalah min 1,3. Berarti di sini. Oke, belum muncul ya. Oke, coba kita klik lagi poinnya. Kemudian min 1,3. Oke, kemudian kita kasih nama, kita kasih koordinatnya juga. Nah, kemudian dua titik ini nanti yang kita bahas pakai GeoGebra 2 titik saja ya. Nanti untuk titik C dan D bisa kalian cari sendiri. Nanti Ustazah Amanah juga akan membahas bagaimana caranya kalian bisa mencerminkan suatu titik tanpa menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Untuk yang pertama, ketika kita akan mencerminkan terhadap sumbu X, ini kita pilih dulu yang reflect about line. Ini refleksi dengan terhadap garis. Kita klik. Nah, kemudian kita klik titik A-nya yang akan kita cerminkan. Kemudian kita klik sumbu simetri, sumbu X-nya. Ingat, sumbu X itu adalah yang mendatar. Nah, ternyata kalau kita klik sumbu X-nya, muncul nih bayangannya. Jadi dalam pencerminan ini yang akan kita cari adalah bayangannya. Jadi kalau kita punya titik A 2,1, kemudian kita refleksikan terhadap sumbu X, itu nanti bayangannya menjadi 2,-1.
Nah, kemudian titik B-nya min 1,3 kita refleksikan terhadap sumbu X, kita klik sumbu X-nya. Nah, ternyata bayangan dari titik B itu adalah min 1,-3. Jadi kalau bayangan suatu titik itu nanti disimbolkan pakai ada semacam koma kecil di atas. Ini nanti kita bacanya B aksen. Kalau kita amati dari dua titik ini, yang berubah itu X atau Y-nya ketika kita refleksikan terhadap sumbu X. Iya, yang berubah adalah nilai Y-nya. Nilai X-nya tetap. Jadi kalau kita punya titik A 2,1, nanti kan bayangannya 2,-1, berarti X-nya tetap. Kemudian Y-nya berubah jadi ada negatifnya. Coba kita cek yang ini, titik B itu min 1,3, X-nya tetap min 1, kemudian Y-nya berubah jadi min 3. Berarti bisa kita simpulkan, nah ini ya. Oke, kita kembali lagi ke PPT-nya. Oke, jadi kalau pencerminan terhadap sumbu X, nah ini nanti kalau kalian mau mencoba yang titik C juga sudah Ustazah Amanah sampaikan di sini. Tadi kan yang berubah Y-nya. Jadi titik C itu kan min 4, min 2. Kemudian kalau kita mau mencari bayangan titik C yang direfleksikan terhadap sumbu X, tadi kan yang berubah Y-nya. Berarti min 4-nya tetap, yang awalnya min 2 berubah jadi 2. Kemudian D-nya yang awalnya 4, -3 yang berubah Y-nya, berarti yang Y awalnya min 3 jadi 3. Jadi bayangannya adalah 4,3. Atau bisa kita tarik kesimpulan, pencerminan terhadap sumbu X apabila kita memiliki titik A, B, berarti nanti akan menjadi A, negatif B. Jadi yang berubah adalah Y-nya, dikasih tanda negatif. Yang awalnya positif jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif. Oke, kita lanjutkan untuk pencerminan yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y, kalian bisa cek LKS kalian halaman 71. Di sana ada 4 titik, ada titik A, B, C, D dengan koordinat yang sama dengan titik sebelumnya. Oke, kita akan coba lagi menggunakan aplikasi GeoGebra-nya. Ini Ustazah Amanah hapus dulu bayangannya yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba merefleksikan titik A dan titik B ini terhadap sumbu Y. Nanti hasilnya seperti apa ya? Oke, kita klik titik A-nya, kemudian sumbu Y-nya berarti jadi, nah ternyata A aksennya itu yang awalnya 2,1 jadi min 2,1. Kemudian titik B-nya negatif 1,3, kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, hasilnya adalah B aksen 1,3. Kalau kita amati dari bayangannya yang kita peroleh, yang berubah X-nya atau Y-nya? Oke, yang berubah adalah X-nya. X-nya yang awalnya tadi positif jadi negatif. Ini yang awalnya yang negatif jadi positif. Oke, kembali lagi ke PPT-nya. Oke, jadi ketika nanti kita akan merefleksikan terhadap sumbu Y, tadi kan kita baru 2 titik ya, titik A sama titik B. Nah, sekarang kalau kita mau merefleksikan titik C, min 4, min 2, tadi kan yang berubah yang X-nya tuh, yang awalnya negatif jadi positif. Berarti nanti C aksennya adalah 4, negatif 2. Kemudian titik D, yang awalnya 4, negatif 3, kalau kita refleksikan terhadap sumbu Y, berarti yang berubah X-nya, yang awalnya positif jadi negatif, berarti di aksennya adalah negatif 4, negatif 3. Atau bisa kita tarik kesimpulan, jika kita punya titik A yang koordinatnya itu adalah A, B dan dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti nanti bayangannya menjadi
min A, B. Jadi yang berubah adalah X-nya. Yang awalnya plus jadi min, yang awalnya min jadi plus. Itu untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Atau kalian bisa perhatikan LKS halaman 71 yang bagian bawah. Masih dengan titik yang sama, ada 4 titik A, B, C, D. Nah, kita akan coba menggunakan aplikasi GeoGebra lagi untuk menentukan hasil dari pencerminan suatu titik terhadap garis Y sama dengan X. Oke, yang ini kita hapus dulu ya, biar nanti tidak membingungkan. Oke. Oh, ini tadi juga ada titik C-nya, ini kita hapus saja. Nah, karena cerminnya tadi adalah garis Y sama dengan X, berarti kita harus buat dulu nih garisnya Y sama dengan X. Nah, ini garis yang hitam, yang miring ini adalah garis Y sama dengan X. Coba kita cerminkan titik A terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ternyata yang awalnya titik A-nya itu adalah 2,1, bayangannya atau A aksennya itu menjadi 1,2. Kemudian kita akan mencerminkan titik B terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini hasilnya B aksen. Yang awalnya min 1,3, bayangannya atau B aksennya jadi 3,-1. Kalau kita amati, ternyata dari titik awal ke bayangan itu adalah dibalik. Kan yang awalnya dari 2,1 jadi 1,2. Yang awalnya min 1,3 jadi 3,-1. Nah, berarti kalian bisa menentukan bayangannya titik C dan titik D. Nah, titik C itu adalah min 4,-2. Kalau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berarti tinggal kita balik saja. Jadi C aksennya adalah min 4,-2. Kemudian titik D-nya dengan koordinat 4,-3. Kalau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berarti kita balik ya. Jadi D aksennya adalah -3,4. Kalau kita simpulkan bersama, ketika kita punya titik A, B, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti nanti bayangannya menjadi B, A, atau kita balik. Oke? Nah, masih ada lagi pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, atau Y sama dengan min X. Jadi kebalikan, kalau tadi garisnya Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan min X. Kalian bisa buka LKS kalian halaman 72. Nah, kita masih akan menggunakan GeoGebra untuk menarik kesimpulan. Berarti ini garisnya harus amanah edit dulu, ditambahi min ya. Nah, ternyata kebalikan. Kemudian ini B-nya kita hapus dulu, nanti kita cari bersama. Oke, reflect about line. Nah, kemudian titik A kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Hasilnya ternyata yang awalnya 2,1 jadi min 2,-1. Kemudian titik B-nya yang awalnya min 1,3 jadi berapa ya? Setelah direfleksikan, oh ternyata jadi min 3,-1. Apa yang bisa kita simpulkan? Berarti dibalik dan dikasih negatif. Ini kan ini awalnya 2,1 jadi min 1,-2. Yang awalnya min 1,3 jadi min 3,1. Karena yang min 1 ini dikasih min, jadinya plus. Oke, berarti kita akan menentukan yang titik C dan titik D ya. Nah, yang titik C itu awalnya adalah min 4,-2. Tadi kan dibalik dan dikasih negatif. Berarti nanti kalau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X jadinya 2,4.
Kemudian titik D yang awalnya 4, min 3 berarti jadinya kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X menjadi 3, min 4. Atau kalau kita tarik kesimpulan yang awalnya titiknya A, B kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X berarti nanti jadinya min B, min A. Oke, untuk video kali ini kita bahas sampai pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Tunggu video selanjutnya untuk membahas pencerminan terhadap garis yang lain dan terhadap titik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.